Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur milik Allah, hingga saat ini alhamdulillah kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Ramadan PC Pemuda Persis Cimahi Tengah tahun 1441 Hijriah. Kajian Ramadan ini rutin diselenggarakan oleh PC Pemuda Persis Cimahi Tengah. Namun kajian tahun ini sangat berbeda dengan kajian-kajian yang diselenggarakan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita semua tengah melaksanakan Ramadan di tengah wabah virus COVID-19. Yang ini mengharuskan kita untuk membatasi segala aktivitas kita, termasuk aktivitas kajian seperti ini. Namun kita bersyukur, walaupun di tengah kekhawatiran kita masih memiliki semangat untuk thalabul ilm. Dan alhamdulillah untuk kajian kita kali ini yang akan menjadi narasumbernya adalah Ustadz Hadirin SPD. Beliau adalah Ketua PC Persis Cimahi Tengah sejak tahun 2012 hingga saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Yang sangat menakutkan pada saat ini gitu. Tentu Ustaz dengan kondisi seperti ini, kajian-kajian yang biasa Ustaz isi bisa Ustaz laksanakan pun mungkin sedikit berkurang ya Ustaz, seperti itu. Betul. Karena situasi PSBB ya, sehingga kajian-kajian juga banyak dihentikan di berbagai macam masjid. Oleh karena itu berkurang, akan tetapi alhamdulillah ada hikmah yang lain ya, sehingga tidak sedikit jamaah yang menginginkan kajian secara online. Ya, jadi mau tidak mau kita jadi harus belajar lagi seperti itu. Betul. Jadi hikmahnya jadi kita mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana dakwah lewat media online gitu. Betul. Ya. Jadi hikmahnya itu mungkin ya, jadi kita dituntut lagi untuk lebih belajar lagi teknologi seperti itu. Ya. Betul. Dan alhamdulillah mungkin Ustadz sudah beberapa kali ya menyelenggarakan atau mengisi kajian online-nya setelah wabah ini. Betul, di IG juga IG PC Persis Cimteng. Betul. Itu melanjutkan kajian di Baitul Salam 1. Ya. Kemudian juga lewat Zoom. Betul. Di kajian di Pancanaka dan juga lewat WA, bahkan dengan voice note itu yang diselenggarakan di Kota Mas, dan juga kajian di Siti Khadijah, Masjid Taklim Siti Khadijah. Ya. Alhamdulillah Ustadz ya, walaupun memang saat ini kita tengah dibatasi aktivitas keluar rumah kita, tapi kajian tetap jalan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Oke. Dan Ustadz untuk saat ini kajian pemuda PC Persis Cimahi Tengah ini, Ustadz mengangkat tema tarikh wabah seperti itu ya. Betul. Ya, saya sendiri belum begitu memahami Ustadz tentang tarikh ini seperti apa sesungguhnya. Ya, bahasan mengenai tarikh ini memang cukup luas karena temanya tidak ada batasan apa fase yang mana, zaman yang mana. Tentu saja ini akan dibahas secara singkat, walaupun tidak semuanya, tidak seluruhnya. Karena tarikh wabah kalau tidak ada fase pembatasannya mungkin dari awal manusia ada sampai dengan hari ini. Begitu lama gitu ya. Ya, akan tetapi barangkali yang akan lebih fokus kita ambil garis besarnya saja. Dan kemudian bagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merebak wabah, dan sikap beliau sebagai uswah hasanah bagi kita yang menjadi panduan bagi kita juga pada hari ini. Karena kita berkaca kepada sejarah peristiwa di masa yang lalu tentu adalah untuk mengambil hikmahnya. Apalagi beliau adalah merupakan sosok uswatun hasanah,
suri teladan bagi kita yang baik, sehingga bagaimanakah langkah beliau menghadapi itu semua, ini menjadi inspirasi bagi kita agar diterapkan pada hari ini dalam menghadapi situasi COVID-19. Ya. Itu. Tentu erat kaitannya dengan sekarang ini yang tengah kita alami, Ustaz ya. Betul. Nanti kajian nanti ada hubungannya dengan itu juga. Betul, insya Allah. Baik, ikhwatul iman yang kami muliakan, rupanya sangat menarik sekali kajian kita pada sore hari ini, dan tentu ikhwatul iman semua sudah tidak sabar lagi untuk menyimak apa yang akan diuraikan oleh Al-Ustadz hadirin. Oke, mangga Ustadz, silakan dimulai saja. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Berbicara persoalan tarikh atau sejarah mengenai wabah, tentu ini cukup luas bahasannya. Akan tetapi pada kesempatan ini akan diketengahkan mengenai lintasan-lintasan sejarah ataupun terjangkitnya wabah dan pengertiannya, termasuk juga hikmah yang terkandung, serta mempelajari sejarah ataupun tarikh, tentu untuk menjadi inspirasi di masa-masa yang akan datang dan menjadi bekal yang berharga bagi manusia di akhir zaman ini. Maka ikhwati iman rahimakumullah, topik ini diangkat tentu saja berkaitan dengan fenomena pada hari ini yang cukup merebak, yaitu fenomena COVID-19 yang melanda dunia, yang sudah pandeminya luar biasa. Dan tentu saja ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa melandanya wabah dimanapun, tentu ketika sudah menjadi pandemi dan implikasinya cukup luas di sebuah negara, akan menggoncangkan negara itu baik dari sisi tatanan sosial ataupun ekonomi dan juga lain sebagainya. Maka kalau kita perhatikan bahwa terkait dengan persoalan wabah ini, ada dua istilah yang seringkali kita dengar di dalam sejarah ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan persoalan merebaknya pandemi ini. Yang pertama ada yang disebut dengan ta'un, ada juga yang disebut dengan wabah. Maka para ulama ada yang menyatakan bahwa ta'un dan wabah ini adalah merujuk sesuatu yang sama. Artinya penyakit yang mematikan, yang berbahaya, yang menular, yang juga menyerang dan memakan korban yang cukup banyak. Nah, ini ada yang menyamakan antara ta'un dengan wabah. Ada pula ikhwatu iman rahimakumullah yang membedakan antara ta'un dengan wabah, bahwa ta'un adalah sesuatu jenis daripada wabah itu sendiri, sementara wabah adalah sesuatu penyakit yang secara umum untuk menjadi istilah bagi setiap penyakit yang menular dan menjangkiti serta menelan korban yang sangat banyak. Artinya adalah bahwa setiap ta'un itu wabah, akan tetapi tidak setiap wabah itu ta'un. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan biasanya yang disebut dengan wabah dikenal dengan virus-virus yang mematikan, yang bersumber juga dari binatang atau hewan. Akan tetapi sesungguhnya yang disebut dengan wabah itu bukan hanya yang terkait dengan penyakit menular yang bersumber dari hewan, tapi juga sesuatu yang mengakibatkan korban banyak, bahkan diantaranya adalah kemarau yang panjang. Itu juga
bisa disebut sebagai wabah apabila atau sesuatu yang menelan banyak korban. Jadi ini pun disebut dengan wabah begitu. Jadi bukan dari hewan, tapi karena kesulitan yang sangat lalu menelan banyak korban, maka ini pun disebut dengan wabah. Oleh karena itu ikhwatul iman rahimakumullah, wabah juga kalau kita perhatikan di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133 sampai dengan 135, di mana ini pun terjadi wabah. Akan tetapi ini bukan sebuah penyakit yang menular, kemudian juga menelan banyak korban bersumber dari binatang ataupun virus. Maka di dalam ayat ke-133 sampai dengan 135 berkaitan dengan persoalan wabah di zaman Nabi Musa, ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya kami kirimkan kepada mereka topan, kemudian juga belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Jadi pada waktu itu Fir'aun dilanda dengan topan negaranya, kekuasaannya, lalu kemudian pada waktu itu meminta dan mengutus kepada Nabi Musa beberapa orang untuk meminta agar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan topan dan badainya. Dan kemudian terjadilah pada waktu itu perjanjian. Jadi perjanjian antara Nabi Musa dan juga dengan utusan Fir'aun. Di antaranya adalah mereka membiarkan Bani Israel dan juga Nabi Musa sebagai pimpinannya pada waktu itu untuk meninggalkan Mesir, dan mereka pun diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian mensepakati perjanjian ini. Maka ketika badai itu berhenti karena Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka ingkar kepada perjanjian tersebut. Padahal banyak korban pada waktu itu sebelum Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan topan tersebut. Maka kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, lalu Allah pun kembali memberikan peringatan kepada mereka dengan diberikannya belalang yang sangat banyak. Jadi di mana-mana belalang itu sangat banyak. Ketika mereka mau makan, belalang terdapat di makanan mereka. Ketika mereka mau tidur, belalang berada di tempat tidur mereka. Ini pun termasuk kategori wabah. Jadi bukan sesuatu yang penyakit, tapi sesuatu yang luar biasa datangnya dan itu mengganggu keadaan mereka. Dan ini luar biasa. Ini pun termasuk kategori wabah. Kemudian mereka datang lagi dan mengutus Fir'aun kepada Nabi Musa beberapa utusan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihentikan dari belalang itu. Maka terjadilah perjanjian kembali. Lalu setelah terjadi perjanjian, maka kemudian Nabi Musa berdoa, maka berhentilah belalang itu. Akan tetapi setelah berhenti wabah ini, maka kemudian mereka pun ingkar kembali kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah pun memberikan peringatan kembali kepada mereka dengan memberikan kutu, menurunkan kutu. Begitu pula sampai akhirnya kemudian setelah ingkar lagi, mereka kemudian dikirimkan oleh Allah katak. Jadi setelah kutu, katak. Lalu terjadi lagi perjanjian dengan Nabi Musa. Demikian pula setelah itu mereka ingkar lagi. Maka kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang terakhir di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah kemudian memberikan peringatan kepada mereka dengan menjadikan sungai Nil yang seringkali digunakan sebagai sumber air bagi mereka itu menjadi sungai darah. Dan ini pun ternyata menyulitkan mereka, dan ini pun termasuk kategori wabah. Nah, inilah ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi pengertian antara taun dengan wabah itu berbeda. Jadi taun itu spesifik untuk sebuah penyakit, nama penyakit taun, dan ini adalah merupakan penyakit bisul-bisul yang juga diiringi dengan demam, lalu kemudian kehausan, dan akan mengakibatkan si penderitanya itu kesakitan yang luar biasa.
Jadi muncul bisul-bisul dan panas demam yang luar biasa, dan ini sangat menyakitkan. Itu taun. Sementara wabah adalah segala sesuatu yang bisa menelan korban dan bisa menular begitu. Jadi kalau taun itu adalah merupakan salah satu jenisnya, sementara wabah itu secara umum. Nah, termasuk di zaman Nabi Musa itu adalah termasuk kategori wabah juga. Itulah barangkali terkait dengan wabah dan taun, pengertiannya, dan juga dijelaskan melalui bagaimana di masa lalu di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi juga termasuk kategori wabah yang tidak bersumber dari virus atau kuman ataupun bakteri. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sejarah singkat wabah dalam catatan masa Islam itu kalau kita perhatikan dalam satu catatan yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 361 sampai 370 yang diberi judul bukunya adalah Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, maka dikemukakan oleh beliau bagaimana sejarah singkat wabah pernah terjadi di masa Islam. Tentu saja di masa Islam ini adalah di masa Rasulullah permulaannya, dan kemudian sampai dengan masa-masa di mana Islam pernah berjaya, terutama di masa Bani Umayyah yang memiliki rentang kekuasaan yang sangat panjang. Maka kalau kita perhatikan bagaimana di masa Rasulullah SAW, dalam kitab tersebut juga tercantum beberapa jenis wabah yang pernah terjadi. Yang pertama adalah taun. Jadi ini penyakit taun yang sudah dikemukakan di awal tadi, yaitu menular, dan ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kemudian juga membuat bisul-bisul dan demam yang sangat tinggi dan juga merenggut banyak nyawa pada waktu itu. Kemudian juga yang kedua adalah juzam, yaitu penyakit kusta atau lepra. Ini juga pernah menjangkiti di masa Rasulullah SAW. Ini juga di dalam hadis riwayat Abu Daud bagaimana Rasulullah SAW juga berdoa untuk dijauhkan dari penyakit juzam. Kemudian baros adalah penyakit vitiligo atau penyakit yang menyebabkan kulit yang berwarna putih, tapi ini ternyata setelah ditemukan ini bukan termasuk kategori penyakit menular sehingga tidak disebut sebagai wabah, akan tetapi ini pernah menjangkiti para sahabat dan juga orang-orang di masa Rasulullah pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah jarab, yaitu penyakit kudis atau penyakit yang menyebabkan rasa yang sangat gatal. Ini pun diabadikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW juga berkomunikasi dengan orang Arab pedalaman pada waktu itu, di mana ada penyakit yang terkait dengan penyakit jarab. Kemudian hasbah adalah penyakit campak atau penyakit menular yang menimbulkan bintik-bintik merah di seluruh tubuh. Ini juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari diabadikan bagaimana ada di antaranya seorang wanita yang juga terserang penyakit ini, yang juga mengakibatkan menular pada yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah penyakit judari, yaitu penyakit cacar air. Ini dalam hadis riwayat Al-Hakim. Ini secara singkatnya adalah seperti itu bagaimana penyakit-penyakit menular yang pernah di masa Nabi SAW muncul pada waktu itu. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana setelah masa Nabi SAW, Ibnu Hajar itu menyebutkan 4 berikutnya mengenai wabah yang pernah terjadi di masa Islam. Nah, nanti setelah keempat atau kelima wabah yang pernah terjangkiti dari mulai sejak masa Nabi sampai dengan masa yang kelima ini, nanti beliau menyebutkan Al-Asqalani ini dengan wabah-wabah yang lainnya. Nah, kemudian setelah wabah pertama di masa Nabi yang tadi itu, kemudian yang kedua adalah taun Amwas. Ini terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah taun Jarib.
ini tahun 69 Hijriah. Kemudian keempat tahun Al-Fatayat, ini di tahun ke-87. Nah, disebut dengan tahun Fatayat karena ini yang terkena itu kebanyakan adalah muda-mudi. Bahkan ada yang memiliki anaknya 7 wanita, itu semuanya dengan wabah ini wafat semuanya. Nah, tentu ikhwati iman rahimakumullah, kalau ada wabah itu nama-namanya itu disesuaikan dengan memang kenyataan dan realitasnya. Jadi kalau Fatayat itu disebutkan dikarenakan Fatayat itu artinya adalah muda-mudi gitu kan. Sehingga karena yang banyak terkena dengan wabah ini yang meninggal itu adalah kaum muda-mudi begitu. Jadi kalau sekarang ada wabah koruptor mungkin akan lebih kondisi sosial atau politik akan lebih aman ya pemerintahan. Kalau yang terkena wabah itu adalah para koruptor saja. Jadi nanti wabahnya wabah koruptor begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu wabah yang keempat di tahun 87 Hijrah. Kemudian yang kelima adalah wabah di Kufah zaman Abu Musa al-Asy'ari tahun 50 Hijrah. Nah, setelah menjelaskan kelima besar wabah tahun ini, maka beliau kemudian menjelaskan beberapa tahun yang juga terjadi di negeri-negeri Islam, di Mesir. Ini di masa Bani Umayyah begitu. Kemudian juga di masa Bani Umayyah ini rentang waktunya cukup lama. Sehingga banyak wabah-wabah yang juga terjadi pada waktu itu. Hanya dari literatur yang saya baca bahwa wabah yang terjadi pada masa Bani Umayyah ini, maka penanganannya itu tidak maksimal, sehingga tidak sedikit banyak berjatuhan korban. Bahkan sampai dengan akhir pemerintahan Bani Umayyah ini pun, itu diantaranya ada yang menyimpulkan bahwa berakhirnya dinasti Bani Umayyah ini, salah satu diantaranya adalah penyebabnya adalah dikarenakan wabah yang luar biasa. Sehingga kemudian bergantilah dengan Bani Abbasiyah, itu yang menggantikan dinasti dari Bani Umayyah begitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu hanya sekilas-sekilas barangkali terkait dengan bagaimana wabah di masa-masa Islam tersebut. Dan terakhir Al-Asqalani itu menyebutkan tentang wabah yang terjadi tahun 800-an, dan itu terjadi di dinasti Bani Abbasiyah yang merupakan dinasti terakhir dari kekuasaan Islam yang nanti akan berganti dengan dinasti Utsmaniyah seiring dengan majunya Barat, sehingga kemudian masa Islam itu sampai dengan itu berhentinya kekuasaan Islam, sehingga Al-Asqalani pun mengabadikan terkait dengan masa Islam itu sampai dengan masa itu tahun 800-an, yang disinyalir ini sudah berganti dengan dinasti Bani Abbasiyah begitu. Nah, sementara belahan yang lainnya itu tidak tercantumkan karena ini bukan masa fase Islam, tapi masa umum, dan itu pun memang bahwa kebangkitan Barat itu mulai ada pada waktu itu setelah Cordoba nanti itu direbut pada waktu itu. Itulah barangkali sekilas terkait dengan sejarah bagaimana terjadinya wabah atau taun di masa Islam, dan insya Allah nanti akan dibahas pula bagaimana wabah terakhir ini yang secara berurutan dalam rentang waktu hampir setiap 100 tahun. Ikhwatul iman rahimakumullah, jadi menarik sekali ya kajian yang barusan diuraikan oleh Ustaz hadirin. Ternyata Ustaz, penyakit-penyakit yang sekarang ada di kita itu sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala ya. Saya dengar tadi ada jaram itu ya, semacam kudis itu ya. Begitu ya. Jadi memang sudah terjadi gitu ya. Betul. Jadi untuk wabah ini ada yang wabah sejak dulu ada, kudis, kusta begitu, yang menyerang kulit gitu. Hanya disebut dengan wabah itu kalau memang sudah pandemi, artinya sampai lintas daerah, negara. Nah, itu menjadi sebuah wabah yang luar biasa.
Tapi kalau hanya di satu tempat saja itu belum disebut sebagai wabah. Tapi menularnya memang iya begitu. Jadi sudah ada sejak dulu itu untuk. Jadi ada pengulangan Ustaz ya, pengulangan Betul. sejarah seperti Dan itu. juga ada yang memang yang baru. Jadi disebut wabah itu bisa jadi adalah sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya, tapi juga ada yang baru gitu. Yang baru mungkin termasuk adalah COVID-19 pada hari ini. Ini termasuk sesuatu jenis yang baru gitu, yang belum pernah ada di masa yang lalu. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, nampaknya memang masih banyak sekali yang nanti akan diuraikan oleh Al-Ustaz hadirin. Oleh karena itu, silakan Ustaz untuk diteruskan kembali. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai sejarah wabah 100 tahun sekali. Ini ada berbagai macam analisa para pemerhati terkait dengan merebaknya wabah akhir-akhir ini, yang dihitung hampir 4 abad ini terulang selama rentang waktu 100 tahun sekali. Di mana hal ini terjadi, ini pernah di tahun 1720, ini terjadi wabah Marseille. Jadi wabah Marseille ini merupakan pandemi pes yang berasal dari Marseille, Prancis. Terjadi tahun 1720. Kemudian juga wabah ini mengakibatkan banyak korban yang luar biasa. Bahkan sampai ratusan ribu korban jiwa. Kemudian yang kedua adalah wabah kolera. Pandemi kolera ini terjadi di tahun 1817. Jadi kalau wabah Marseille itu tahun 1720, maka wabah kolera ini terjadi tahun 1817. Jadi ke 1820 itu 3 tahun lagi. Tapi ini merebak bahkan sampai dengan hilangnya itu sampai dengan 1823. Jadi hampir kurang lebih sekitar 6 atau 5 tahunan terjangkitnya wabah kolera. Ini terjadi di dekat kota Kalkutta atau kota pelabuhan di India, dan sampai menyebar ke Asia Tenggara, Timur Tengah, termasuk juga Afrika dan juga pantai laut Mediterania. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang ketiga adalah flu Spanyol. Ini pandemik flu Spanyol menjadi salah satu wabah mematikan dalam sejarah dunia, berlangsung sejak Januari 1918 hingga Desember 1920. Nah, ini juga dalam rentang waktu kurang lebih sekitar 100 tahun. Kemudian yang terakhir ini adalah wabah virus corona. Ini pun terjadi tahun 1920. Ini rentang waktunya juga 100 tahun. Akan tetapi kalau kita perhatikan bahwa sebelum corona ini pun ada juga flu-flu yang lain, flu burung, kemudian meningitis dan lain sebagainya. Tapi tidak seheboh bagaimana COVID-19 yang juga pernah melanda wabah-wabah yang lainnya di rentang 100 tahun sebelumnya. Nah, ini ikhwatul iman rahimakumullah, dan berbagai macam analisa itu disebutkan oleh para ustadz dan juga para pemerhati. Ada yang mengatakan ini adalah konspirasi Yahudi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya yang jelas bahwa tentu saja kita harus berhati-hati, karena walaupun bagaimana mereka itu senantiasa memiliki konspirasi-konspirasi yang juga cukup heboh atau menghebohkan dunia. Akan tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, bagi kita adalah lahiriahnya itu bagaimana mensikapi ini, mensikapi wabah, termasuk terjangkitnya hal ini. Dan bagaimana di masa Rasulullah SAW, peristiwa di masa Nabi pernah terjangkit wabah yang luar biasa, maka bagaimanakah Rasulullah menghadapi langkah-langkah seperti ini? Maka kalau kita perhatikan itu banyak riwayat yang juga mengemukakan tentang bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiam di rumah. Jadi untuk hari ini stay at home begitu. Kemudian juga social distancing, kemudian juga
tidak mudik dan lain sebagainya, maka itu pun sebetulnya ada isyaratnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana sikap kita yang seharusnya. Dan yang menarik adalah di masa Umar radhiyallahu anhu, di mana pernah terjadi juga taun pada waktu itu. Maka kemudian sampai-sampai Umar bin Khattab itu berdiskusi dengan sangat atau berdebat dengan luar biasa dengan salah satu di antara sahabat beliau, yaitu Abu Ubaidah, yang pada waktu itu Abu Ubaidah menjadi seorang gubernur di salah satu kota di bawah pemerintahan Umar, yaitu di daerah Sarog pada waktu itu. Dan Umar rencananya adalah akan mendatangi daerah tersebut. Maka kemudian pada saat beliau mau sampai ke daerah tersebut, maka beliau bertemu dengan Abu Ubadah, dan Abu Ubadah kemudian menyampaikan terkait dengan bagaimana situasi di Sarog pada waktu itu. Maka beliau pada waktu itu tidak lekas kemudian masuk ke sana, akan tetapi beliau berdiskusi dulu sampai kemudian tidak ada yang mengemukakan tentang bagaimana isyarat dari Nabi SAW terkait dengan masalah itu belum sampai kepada Umar. Maka ikhwati iman rahimakumullah, pada waktu itu bertemulah beliau dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, dan kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya apabila di suatu daerah terserang dengan wabah atau taun, maka kemudian hendaklah kalian untuk tidak memasukinya. Dan apabila kalian berada di sebuah daerah yang terserang wabah taun, maka janganlah kalian untuk meninggalkan tempat itu. Ini menjadi isyarat bagi kita sekalian tentang bagaimana sejarah wabah yang pernah terjadi di masa yang lalu, dan termasuk Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami peristiwa wabah ini, dan kemudian beliau memberikan isyarat dalam sejarahnya seperti itu. Ini menjadi juga inspirasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menghadapi wabah. Artinya menjaga jarak, PSBB, diam di rumah, menggunakan masker. Bahkan Nabi SAW juga pernah melarang untuk berlama-lama melihat orang yang terkena taun. Ini menunjukkan bahwa untuk menjaga jarak ini sangat penting. Karena walaupun bagaimana bahwa segala sesuatunya sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya telah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita diupayakan ataupun dituntut untuk berikhtiar semaksimal mungkin dengan ikhtiar yang positif untuk menghilangkan dan juga menjauhkan segala sesuatu yang akan mengakibatkan mungkin terkenanya. Kalau Umar mengatakan lari daripada takdir buruk menuju takdir yang baik. Itu diantaranya terkait dengan bagaimana hikmah dan juga sejarah yang harus kita ambil di masa yang lalu sebagai inspirasi di masa yang akan datang atau di masa kini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Baik, barusan telah kita simak bersama uraian tentang tarikh wabah oleh Al-Ustadz hadirin. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, Ustadz. Yang pertama, pertanyaan yang pertama dari hamba Allah ini. Bagaimana sikap seorang muslim mengenai wabah yang tengah kita hadapi sekarang berkaca dari sejarah Islam? Itu yang pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama seperti itu. Silakan Ustaz dijawab. Baik, kalau kita perhatikan tentu pertanyaan ini untuk jawabannya, karena negara kita memiliki cakupan wilayah yang luas, maka tentu sikap yang dilakukan juga berbeda-beda. Karenanya ada zona begitu ya. Jadi ada zona yang diterapkan sehingga ada zona warna hijau itu masih aman. Warna kuning itu sudah ada lebih berhati-hati lagi. Jadi ada warning begitu. Kemudian warna merah ini sudah jelas harus diberlakukan segala sesuatunya dengan maksimal, apa yang kalau kita berkaca pada sejarah Nabi
itu dilakukan lockdown ataupun aktivitas dibatasi, lalu kemudian kalau sekarang tempat ibadah juga ditutup, keramaian-keramaian atau berkerumun juga harus dihindarkan begitu. Ini salah satu di antaranya bagaimana Rasulullah juga mengisyaratkan untuk tidak masuk ke sebuah tempat yang di situ ada taun ataupun wabah, dan yang sudah ada di situ jangan keluar. Nah, termasuk hari ini sikap kita, maka di yang zona merah itu seharusnya tidak mudik. Kalau yang zona kuning, maka itu bisa saja mudik, akan tetapi dengan mempersiapkan dan menerapkan protokol kesehatan begitu. Sementara yang masih warna hijau, nah itu bisa saja itu untuk melakukan berbagai macam aktivitas begitu. Nah, ini karena cakupan wilayah kita sangat luas, oleh karena itu maka tentu saja sikap yang dilakukan juga berbeda, beragam juga begitu. Akan tetapi apa yang isyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang tadi, kalau memang sudah zonanya merah, maka pembatasan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan termasuk mungkin lockdown itu adalah merupakan cara yang efektif begitu. Akan tetapi dengan tidak mengesampingkan tentang orang-orang yang profesinya untuk menangani itu, seperti para dokter, para perawat. Itu juga memang dalam kerangka menangani ini tentu bukan berarti harus lari kan. Berarti ini adalah kewajiban mereka untuk menangani pasien-pasien dan juga mereka yang terpapar dengan corona. Artinya tidak dibiarkan begitu saja begitu. Dan kaitannya dengan menghentikan sementara waktu kegiatan ibadah di masjid itu pun memang sesungguhnya diisyaratkan juga oleh Rasul seperti itu, karena memang tadi kita dibatasi untuk harus tinggal di rumah, harus jangan sampai wabah itu menyebar seperti itu. Betul. Oleh karena itu maka surat edaran dari pimpinan pusat itu sudah bisa mengakomodir untuk seluruh cabang yang memang kondisi setiap cabang dan juga kondisi wilayahnya berbeda-beda. Jadi ada yang masih zona hijau, ada yang sudah kuning, bahkan yang sudah merah. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi pelaksanaannya pun itu disesuaikan melalui panduan surat edaran itu. Ya, ini sebetulnya menenteramkan bagi kita kalau kita melihat dari sisi arahan dari pimpinan pusat gitu. Jadi artinya tadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana sikap kita gitu menghadapi musibah ini berkaca dari sejarah Nabi. Artinya kita mungkin harus mentaati aturan atau arahan itu aja mungkin ya. Betul. Jadi secara protap kesehatannya itu kan sebetulnya mengambil dari isyarat-isyarat dari hadis Nabi, dari sejarah Nabi begitu. Sementara dari sisi panduan ibadahnya, karena ini implikasi dari corona ini menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah ibadah, termasuk juga pembatasan pelaksanaan ibadah di masjid, lalu kemudian implikasinya ke bagaimana melaksanakan sholat Jumat, bagaimana kemudian melaksanakan sholat begitu. Nah, itu juga kan arahan-arahan dari pimpinan pusat itu sudah sangat jelas begitu, sudah sangat jelas. Baik. Dan ini ada juga pertanyaan berikutnya Ustaz yang masuk, yaitu bagaimana, apakah kita katanya, apakah kita tetap akan mendapatkan pengampunan dosa dengan wabah ini, tapi sikap kita itu cenderung tidak sabar dan malah cenderung memaki wabah yang sangat ini tengah dihadapi gitu. Jadi apakah kita tetap dapat pengampunan dosa atau kifarat dengan wabah ini atau tidak, seperti itu? Itu yang kedua. Tentu setiap musibah yang menimpa setiap mukmin itu adalah merupakan kifarat ya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ma'asoba mukminan, tidak ada yang menimpa seorang mukmin pun min nasobin wala wasobin wala huznin wala hammin. Jadi baik itu kesusahan ataupun termasuk wabah, itu yang menimpa seorang mukmin apabila dia bersabar, maka itu akan menjadi kifarat bagi kesalahan-kesalahannya. Maka bagaimana kalau kita kemudian
ada ungkapan-ungkapan kekesalan ataupun ketidaksabaran. Bahkan memaki gitu kan. Ya, ini justru menunjukkan dia tidak sabar. Dan sabar yang akan mendapatkan pahala itu adalah pada pukulan pertama. Sebagaimana diriwayatkan ada seorang ibu yang menangis di hadapannya makam anaknya, lalu kemudian Rasulullah lewat dengan sahabat dan mengatakan kepada si ibu, isbiri, isbiri, wahai ibu bersabarlah, begitu. Maka kemudian kata si ibu, bersabar, bersabar. Teu ngarasakeun lamun bahasa Sunda makan gitu. Dia kemudian seolah-olah frustasi dengan ditinggalkan atau musibah yang menimpa dirinya. Maka setelah Rasulullah berlalu, sahabat kemudian mengatakan, "Ibu tahukah ibu tadi siapa yang berbicara kepada ibu?" Maka kemudian kata si ibu, "Tidak tahu siapa." Kata sahabat, "Dia itu Rasulullah." Maka kemudian setelah mendengar itu si ibu lalu kemudian datang kepada Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sikapnya tadi itu. Maka kemudian kata Rasulullah, ibu sesungguhnya sabar yang akan mendatangkan pahala itu adalah pada pukulan yang pertama. Nah, inilah yang perlu kita sikapi, bahwa sabar yang akan mendatangkan pahala itu adalah dari pukulan pertama. Nah, bagaimana kemudian yang selanjutnya? Ya dengan cara bertobat, insya Allah itu akan bisa juga menjadi kifarat selama kitanya punya kesadaran dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia belum bersabar, otomatis dia tidak akan mendapatkan pahala dan pengampunan tadi. Betul, ya, begitu. Jadi memang saatnya kita untuk sekarang meningkatkan terus kesabaran Ustaz ya, agar musibah yang kita hadapi itu menjadi credit point untuk kita semua. Betul. Baik Ustaz, dan yang ketiga ini pertanyaan yang ketiga adalah, sebentar ada yang masuk nih. Oke. Katanya Ustaz gini, bagaimana sikap kita terhadap orang yang terpapar atau terinfeksi virus? Jadi orang itu misalnya sudah positif virus corona, bagaimana sikap kita menghadapi orang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua katanya bagaimana juga sikap kita terhadap orang yang meninggal karena virus corona? Ya. Ikhwati iman rahimakumullah, selama dia itu seorang mukmin, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bersabar. Nah, kemudian sikap kita bagi mereka yang terkena virus ini maka tentu adalah tenggang rasa. Artinya dengan cara menutupi mulut kita dengan masker itu bukan berarti ada kebencian gitu atau tidak bersalaman misalnya. Ini jadi harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya begitu. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, orang yang terkena dengan virus ini pun apabila dia bersabar dan bahkan wafat dalam kondisi terkena wabah ini, maka dia termasuk orang yang memiliki pahala syahid sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Karenanya maka ketika mereka wafat lalu kemudian ingin dimakamkan, maka tidak perlu untuk ditolak karena sesungguhnya pemulasaran mereka pun sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Artinya tidak akan menyebar tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tidak perlulah untuk melarang jasad atau jenazah yang terkena Covid kemudian untuk ditolak dimakamkan di area pemakaman di sekitar kita. Nah, itu barangkali diantaranya. Dan mungkin orang yang sudah jelas terinfeksi Covid pun itu tidak ada alasan kita untuk menjauhinya, mungkin seperti itu. Jadi tetap kita harus support mereka gitu, walaupun dinyatakan mereka sudah terinfeksi positif Covid-19, tapi tidak ada alasan kita untuk menjauhinya, mungkin seperti itu. Ya, kalau sudah sembuh tentunya. Kalau sudah sembuh. Ya. Kalau masih terpapar ya tetap itu harus dikarantina. Iya. Tapi secara moral itu kan, secara mental kita juga harus tetap memberikan semangat seperti itu. Betul. Walaupun ada hadis yang menyatakan tidak ada istilah tertular, akan tetapi bahwa hukum kausalitas itu tetap saja, dan Rasulullah itu memerintahkan kepada kita, Allah juga memerintahkan kepada kita itu untuk berikhtiar semaksimal mungkin menghindarinya gitu. Bukan berarti takut kepada takdirnya, akan tetapi kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh gitu dan berusaha untuk menerapkan standar kesehatan supaya kita terhindar semaksimal mungkin. Adapun kalau sudah berusaha lalu kemudian secara maksimal lalu kemudian masih saja ada terpapar kepada kita, maka tentu ini
merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan sikap kita tidak lain adalah dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, nampaknya ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sehubungan durasi ya yang memang Ya. terbatas, oleh karena itu mungkin kita cukupkan dulu kita ya Ya, hari dan ini sampai di sini. memang ini kajiannya sejarah tapi nyangkut-nyangkut ke yang lain juga ya. Tapi ini dari sisi hikmahnya barangkali begitu. Karena kita belajar Kaitannya, sejarah iya. peristiwa di masa yang lalu adalah untuk diambil Mengambil hikmahnya, ibroh ya, ataupun pelajarannya di masa yang akan datang. Bagaimana sikap kita yang seharusnya berkaca dari sejarah. Baik Ustadz, mungkin satu arahan Ustadz untuk jamaah kita, untuk umat yang saat ini tengah berada di kekhawatiran wabah virus corona ini, silahkan mungkin ada arahan Ustadz. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, dengan merebaknya wabah ini tentu implikasinya sangat luas, sehingga ini juga tidak sedikit menimbulkan guncangan-guncangan secara emosional untuk jamaah kita, baik dari sisi pelaksanaan ibadah sampai kemudian penutupan masjid, dan juga kehilangannya mata pencaharian di antara kita, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan ukhuwah di antara kita. Ini harus dijaga dengan sekuat mungkin, karena kalaulah kemudian kita tidak ada arahan dari pimpinan pusat, maka tentu ini akan menimbulkan perpecahan dan keguncangan di antara kita. Oleh karena itu, maka arahan dari pimpinan pusat itu jadikanlah sebagai panduan untuk kita, agar kita tentram dan juga tenang dan bersabar, tentu saja samaan wa ta'atan. Insya Allah ini berpahala bagi kita semua, dan Allah akan senantiasa menjaga kita, dan tidak ada lain adalah dengan cara bersabar menerima segala macam hal yang terjadi di antara kita, dan tentu saling mengawasi di antara kita. Jangan diabaikan untuk saling berbagi, untuk saling memperhatikan di antara kita, supaya terasa bagaimana jalinan ukhuwah di antara kita dengan merebaknya wabah ini. Baik, terima kasih Ustadz atas uraian dan penjelasan pada sore hari ini yang sangat berguna sekali untuk kita semua. Sama-sama, alhamdulillah bahasan ini sudah walaupun dari sisi sejarah juga mencakup hal-hal yang lainnya, yang mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insyaallah. Baik. Ikhwatul iman rahimakumullah, baik, karena keterbatasan waktu, oleh karena itu kita sudahi saja sampai di sini pertemuan kita, kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan serta kekuatan untuk menghadapi ujian wabah yang saat ini tengah kita hadapi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.